Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya berada di stasiun Gambir. Saya akan bepergian menuju ke Cirebon dengan menggunakan KA Argo Dwi Pangga New Generation Stainless Steel. Bagaimana keseruannya? Ikuti perjalanan saya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di pintu keberangkatan stasiun Jakarta Gambir, tepatnya di pintu selatan. Dan kita lihat ada beberapa papan petunjuk bagi para penumpang. Bisa kita lihat. Nah, beginilah suasana stasiun Jakarta Gambir di pagi hari ini ya teman-teman. Jadi pintu selatan ini khusus untuk face recognition ya teman-teman. Jika kalian ingin cetak tiket manual, bisa lewat pintu utara. Mari kita sedikit lihat sekeliling di sekitar dari pintu selatan stasiun Jakarta Gambir ini. Cukup banyak penumpang ya teman-teman. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul jam 8 pagi. Cukup banyak kereta api jarak jauh untuk keberangkatan pagi ini ya teman-teman. Dan mari kita lihat suasana di area parkir di pintu selatan stasiun Jakarta Gambir. Disinilah tempat untuk drop off penumpang, baik itu mobil pribadi maupun mobil online. Nah teman-teman, jadi saya membeli tiket secara dadakan alias tarsus atau tarif khusus. Jadi harga tarsus kelas eksekutif dari Jakarta Gambir menuju ke Cirebon itu kira-kira Rp250.000. Mari kita masuk. Itu adalah update kenaikan tarsus per Mei 2024 ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk stasiun Gambir, pada di lantai 1. Mari kita lihat beberapa fasilitas yang ada di dalam stasiun Jakarta Gambir di lantai 1 ini. Ada toilet pria, wanita, dan disabilitas. Ada juga tempat duduk untuk penumpang. Ada mesin dispenser juga. Tersedia air biasa, air panas, dan air dingin. Dan juga terdapat arena bermain untuk anak-anak.
Di sini juga ada taman kecil ya teman-teman. Bisa kita lihat. Ini tanamannya, tanaman asli semua, dirawat dengan baik oleh para petugas kebersihan di stasiun Jakarta Gambir. Tempat yang estetik untuk berfoto-foto ya teman-teman. Ada juga pintu VIP barat dan timur. Sini juga ada semacam tempat untuk berfoto juga bisa digunakan. Dan di sini ada di sebelah lagi teman-teman, di bagian utara lantai 1 stasiun Gambir ada posko medis juga, ada toilet pria, wanita, dan disabilitas. Ada sini adalah pintu keluar ya teman-teman, tepatnya di sisi utara stasiun Jakarta Gambir. Ada lift juga, jadi lift hanya tersedia di sisi utara atau di pintu utara stasiun Jakarta Gambir. Selamat pagi. Informasi rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Dimulai keberangkatan pada pukul 8.20. Saat ini rangkaian kereta api Nah teman-teman, di sini juga terdapat galeri foto-foto. Bisa kita lihat ada banyak momen yang diabadikan lewat foto-foto ya tersebut. Jadi momen-momen tersebut diabadikan lewat foto lalu dipajang di sekitar stasiun Gambir. Dan ini adalah foto-foto yang benar-benar sudah dipilih, the best photo dari berbagai fotografer, baik dari internal KAI ataupun pihak eksternal. Kemungkinan galeri foto-foto ini sudah ada di stasiun ini diperkirakan tahun 2024 ya teman-teman. Bisa kita lihat ada berbagai public figure yang diabadikan melalui foto dan dipajang di galeri foto stasiun Jakarta Gambir. Nah teman-teman, di sini juga ada layout rencana renovasi stasiun Jakarta Gambir, entah dimulai kapan. Semoga stasiun Gambir menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Dan di sini juga ada rute-rute KA dari Daop 1 sampai Daop 9. Bisa kita lihat, ini dia rute-rute KA dan stasiun-stasiun yang aktif maupun yang
tidak aktif dari Daob 1 sampai Daob 9 Pulau Jawa. Nah, teman-teman, di sini juga ada ruang rapat. Dan di samping itu dahulu merupakan kantor IT Daob 1 Jakarta, tempat saya dan teman-teman saya magang semasa SMK. Entah sekarang jadi tempat apa ya, teman-teman. Nah, teman-teman, mari kita naik ke lantai 2 stasiun Jakarta Gambir dan kita review ada apa saja di dalamnya. Kita bisa naik melalui eskalator maupun tangga manual. Ini dia, teman-teman, lantai 2 stasiun Jakarta Gambir, sisi selatan. Ada tempat duduk untuk penumpang, ada juga beberapa tenan makanan dan minuman, ada juga galeri foto-foto sama seperti di lantai 1. Ada juga mesin dispenser. Ada tangga manual untuk naik ke lantai 3. Ada tangga manual untuk turun ke lantai 1. Dan di sisi utara ini ada ruang tunggu luxury bagi penumpang dengan KA panoramik, luxury, sleeper, dan kompartemen suite. Dan untuk musola terdapat 2, teman-teman, untuk pria dan wanita. Musola wanita itu ada di sisi barat. Ini dia, kita lihat musola wanita. Sini juga ada tangga manual menuju lantai 3. Dan ada musola pria di sisi timur. Nah, teman-teman, mari kita naik ke lantai 3 stasiun Jakarta Gambir menuju peron. Dan tersedia di jalur 2 KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta Gambir menuju stasiun Surabaya Pasar Turi.
yang akan diberangkatkan pada pukul 8:20 dan melintas di jalur 3 KRL Komuter Lain relasi Jakarta Kota menuju Bogor. Jadi KA Argo Bro Manggrek ini membawa kelas full eksekutif dan menggunakan rangkaian baru K1 New Generation Stainless Steel dan tersedia di jalur 4 KA Argo Cirebon relasi Jakarta Gambir menuju Tegal yang akan diberangkatkan pada pukul 8:30. Jadi KA Argo Cirebon ini membawa kelas eksekutif dan ekonomi. Kereta eksekutif yang digunakan adalah jenis K1 New Image, sedangkan kereta ekonomi yang digunakan adalah K3 New Image. Di sini juga tersedia tong sampah ya teman-teman. Yang mau sampah, ada juga lift untuk naik turun penumpang di sisi utara stasiun Gambir. Ada juga beberapa tempat duduk untuk penumpang menunggu kereta masing-masing. Mari kita jalan ke belakang ya teman-teman. Kita review. Nah teman-teman, mari kita review KA Argo Cirebon kelas K1 New Image yang terkenal sangat gemelodak atau berisik jika melaju di kecepatan di atas 100 km per jam. Dan saya mau coba duduk di single seat depan ya teman-teman. Ternyata cukup sempit juga, apalagi untuk orang yang berbadan besar. Pasti risih jika ada yang sering bolak-balik membuka dan menutup pintu kabin. Nah teman-teman, mari kita review peron utara stasiun Jakarta Gambir. Bekasi, Tegangan Baru, Haltis, Trisi, Jati Barat, Cirebon, Babakan, Losari, Brebes, and Tegal Station. Bisa kita lihat ada Monas atau Monumen Nasional yang ikonik jika kita tiba di stasiun Jakarta Gambir. Di sini juga ada area merokok ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang perokok atau vape bisa menuju ujung peron utara. Dan di sini juga ada toilet untuk pria dan wanita. Fasilitasnya ada wastafel atau keran air, ada cermin, ada sabun, dan ada tisu.
Nah teman-teman, tepat pukul 8:20 KA Argo Bromo Anggrek diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini dia teman-teman, Sang Raja Pantura. Jadi waktu tempuh KA Argo Bromo Anggrek dari Jakarta menuju Surabaya sekitar 8 jam 5 menit. Cepat sekali ya teman-teman. Apalagi jika nantinya batas kecepatan KA akan ditingkatkan lagi dan rencana menjadi 140 km per jam di petak-petak tertentu, maka semua KA akan mengalami percepatan waktu tempuh ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, PPKA telah memberikan semboyan adanya KA Argo Bromo Anggrek diperbolehkan untuk berangkat dari stasiun Jakarta Gambir. Dan harga dari tiket KA Argo Bromo Anggrek ini mahal ya teman-teman. Tarif dari Jakarta menuju Surabaya hampir 1 juta. Itu pun kalau di tarif batas atas. Jika di tarif batas bawah mungkin sekitar 700 ribuan. Semakin cepat kita memesan, maka tarif yang didapat semakin murah. Sedangkan semakin lambat atau mendekati hari H keberangkatan, maka tarif akan semakin mahal. Jadi untuk saat ini tiket KA jarak jauh dapat dipesan H-45 atau 1,5 bulan sebelum hari keberangkatan. Nah ini dia teman-teman, tiket KA Argo Dwi Pangga yang saya beli dadakan di loket stasiun Jakarta Gambir, eksekutif 3 seat 10A, berangkat pukul 8:50, tiba pukul 11:18. Nah teman-teman, tepat pukul 8:30 KA Argo Cirebon diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir menuju stasiun Tegal. Jadi KA Argo Cirebon ini akan disusul oleh KA Argo Dwi Pangga di stasiun Terisi, daerah Indramayu, Jawa Barat. Dan untuk informasi, pada GPK 2023 ini seharusnya KA Cirebon ini tidak disusul oleh KA Argo Dwi Pangga. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023 KA Argo Cirebon ini berhenti di stasiun Pegadaian Baru dan Haurtulis, sehingga akan menambah waktu perjalanan dan disusul oleh KA Argo Dwi Pangga. Nah teman-teman, beginilah pemandangan dari arah barat di stasiun Jakarta Gambir. Ada Monas atau Monumen Nasional dan gedung-gedung di sekitarnya.
Nah, teman-teman, Saat ini sesaat lagi KA Argo Dwi Pangga masuk di jalur 3 stasiun Jakarta Gambir. Jadi, KA ini membawa 8 kereta eksekutif dan 3 kereta luxury. Urutan dari KA Argo Dwi Pangga ini di belakang lokomotif ada eksekutif 1 sampai 5, lalu ada kereta makan atau restorasi, lalu ada eksekutif 6 dan 7, lalu ada kereta luxury 1 sampai 3, dan terakhir adalah kereta pembangkit. Penumpangnya cukup ramai teman-teman, hampir full seat semua, baik di kelas eksekutif maupun kelas luxury. Mari kita review kereta luxury generasi kedua dari KA Argo Dwi Pangga ini ya teman-teman. Dan beginilah interior dari kereta luxury generasi kedua, tidak jauh berbeda dari kereta eksekutif new generation. Hanya yang membedakan itu dari kursi dan fasilitasnya. Nah teman-teman, berhubung sebentar lagi KA Argo Dwi Pangga diberangkatkan dan penumpang masih sibuk mengurusi barang bawaannya, lebih baik saya berjalan ke kereta eksekutif 3 melalui peron ya teman-teman. Waktu sudah mepet sekali. Sesaat lagi KA Argo Dwi Pangga akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir tepat pukul 8:50. Dan masih banyak penumpang yang naik ke KA ini ya teman-teman. Dan karena kedatangannya sangat mepet sekali dengan waktu keberangkatan, jadi kita harus buru-buru masuk. Nah teman-teman, kita mampir ke kereta restorasi yang nanti akan kita review. Ini dia KA restorasi dari KA Argo Dwi Pangga. Bisa kita lihat teman-teman, masih banyak penumpang yang naik menuju kursi masing-masing serta menaruh barang-barang bawaannya, sehingga kita harus berjalan melalui peron untuk menuju ke gerbong eksekutif 3. kereta api Argo Dwi Pangga telah tersedia di jalur 3. Available in line 3, the Argo Dwi Pangga train bound for Solo Balapan destination. Nah teman-teman, sekarang kita sampai di eksekutif 3, berjalan menuju seat 10A. Ternyata di baris depan ya teman-teman. Dan ini masih menggunakan mode malam. Bisa kita lihat lantainya masih berwarna atau lampunya masih menyala. Nah teman-teman, sekarang kita review fasilitas dan interior dari KA Argo Dwi Pangga New Generation Stainless Steel. Memakai kursi warna biru dengan sedikit aksen yang lumayan empuk.
ada armrest, ada tombol reclining seat, tinggal ditekan dan kita bisa memaju atau mundurkan kursi kita. Ada meja lipat yang maksimal bisa kita gunakan untuk menaruh barang seberat 3 kg. Ada charger tipe colokan 3 dan colokan 2. Ada kantung tong sampah, ada bagasi kecil, ada footrest, dan tidak ada meja kecil tapi berbentuk sepertinya teman-teman, seperti KA Luxury. Ada gantungan maksimal 5 kg. Ada indikator kursi yang sudah menggunakan LED. Ada tirai yang bisa kita naik turunkan. Sesaat lagi, kereta api Argo Dwi Pangga akan diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Solo Balapan dengan pemberhentian di stasiun Jatinegara, Cirebon, Purwokerto, Ya, Yogyakarta, lumayan agak macet ya teman-teman. dan Solo Balapan. Terima kasih. Dear passengers, Nah, seperti itu in a few more moments, cara menggunakan tirainya. Argo Dwi Pangga train will depart from Gambir Station to the final Ada station, bagasi Solo atas Balapan. yang The cukup train besar. will also stop at Jatinegara, Cirebon, Purwokerto, Ada Yogyakarta, TV Klaten, and sebagai Solo hiburan. Balapan Station. Thank you. Ada display stasiun-stasiun pemberhentian. Ada informasi kecepatan, ada informasi suhu ruangan, ada informasi nomor urutan kereta, Demi menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam perjalanan Anda, ada juga informasi konektor yang bertugas, barang bawaan di dan tempat yang lain-lain. aman dan tidak mengganggu kenyamanan pelanggan lainnya. Nah teman-teman, di tengah-tengah kursi itu ada charger untuk cas HP juga. Ada dua model, yaitu tipe C dan USB. Sayangnya tidak ada soket headset seperti di kereta ekonomi New Generation Stainless Steel. Nah teman-teman, tepat pukul 8:50 KA Argo Dwi Pangga diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir. Dan pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Jatinegara. Jadi di GPK 2023 ini ada 2 KA arah timur yang berhenti di stasiun Jatinegara, yaitu KA Argo Dwi Pangga relasi Jakarta Gambir menuju stasiun Solo Balapan, dan KA Argo Sindoro relasi stasiun Jakarta Gambir menuju stasiun Semarang Tawang. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di kereta api Argo Dwi Pangga. Hari ini kita akan melakukan perjalanan. Nah teman-teman, dengan bisa kita tujuan lihat akhir stasiun Solo Balapan. penumpang Untuk di keselamatan gerbong dan kenyamanan perjalanan kita atau hari ini, kereta eksekutif kami 3 ini meluangkan waktu sudah cukup sejenak banyak. berdoa masing-masing. Selamat Kemungkinan menempuh perjalanan yang menyenangkan. nanti Terima akan kasih. ada ya penumpang yang naik lagi di stasiun Jatinegara. Jawa Tengah. Nama jembatan ini merupakan singkatan dari Jadi pemberhentian dari KA Argo Dwi Pangga ini setelah berangkat dari stasiun Jakarta Gambir
adalah stasiun Jatinegara, stasiun Cirebon Kejaksan, stasiun Purwokerto, stasiun Yogyakarta Tugu, stasiun Klaten, dan terakhir stasiun Solo Balapan. Jadi hanya ada 2 KA yang tidak berhenti di stasiun Kutoarjo, yaitu KA Argo Dwi Pangga dan KA Argo Lau. Masing-masing memiliki relasi Jakarta Gambir menuju Solo Balapan. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya saat ini stasiun Manggarai sedang dibangun menjadi stasiun sentral atau stasiun pusat, dan disinilah akan terjadi transit antar moda baik dari KRL, komuter lain, kereta api bandara, LRT, dan rencananya adalah KA jarak jauh. Dan ternyata tidak semua KA jarak jauh itu akan berakhir di stasiun Manggarai ya teman-teman. Tetap stasiun Gambir menjadi tempat pemberhentian terakhir untuk beberapa KA. Jadi dibagi-bagi, entah seberapa banyak porsinya masing-masing dari stasiun ini, dari Gambir maupun dari Manggarai. Kita lihat saja nanti ya teman-teman. Dan sesaat lagi kita akan melintas stasiun Manggarai. Disinilah tempat terjadinya transit penumpang KRL arah Bogor dan Bekasi. Sungguh sangat padat teman-teman jikalau terjadi transit di stasiun ini. Sungguh sangat disayangkan mengapa stasiun Manggarai menjadi tempat transit semua rute, sehingga penumpang menjadi menumpuk, apalagi di saat weekend, dan kasihan terhadap orang tua, lansia, ibu hamil atau ibu membawa anak, dan juga disabilitas. Ini teman-teman, kita akan melintasi stasiun Manggarai yang akan dijadikan stasiun sentral di Jakarta ini. Kita lihat nanti akan seperti apa jika stasiun Manggarai sudah jadi. Nah teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Akan kita lanjutkan di part 2. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian berkenan, silakan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.